saudara kita bersama ya. Hal kerajaan surga itu umpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke. Jadi kasih dalam surga ini perumpamaan. Ya, bahwa sebenarnya di dunia ini apa yang paling menjadi obsesi kita yang sangat kita idam-idamkan itulah ilah. Bisa menjadi berhala bagi kita. Nah, di dunia ini banyak hal bisa membuat kita mempertuhan, ya, mengilahkan. Termasuk HP. Anak-anak ada simbolitas orang dari HP. Anak kecil apalagi. Kalau HP sampai hilang atau gimana, wih ngamuk dia. Pokoknya sama yang kesetanan. Artinya apa? Itu hatinya itu sudah terikat di situ. Hati-hati saudara, teknologi ini sebenarnya kalau dipergunakan oleh si jahat itu menjadi hal-hal jahat dan merugikan. Kenapa dikasih nama cellphone? Karena ini sebenarnya mengikat orang. Bisa mengikat, dia punya minat, dia punya, bahkan mempengaruhi orang ini. Bahkan ada hal-hal tertentu, itu temuan daripada CIA sebetulnya, riset mereka bisa mengendalikan pikiran orang dari jauh. Lewat itu, namanya ultramind control. Ya, bisa dikendalikan loh orang, seperti kena hipnotis di alam bawah sadar. Manusia bisa dipengaruhi. Jadi hati-hati saudara. Nah, tapi kita masuk kepada kebenaran tadi, apa yang paling menjadi obsesi kita, hati-hati saudara. Jadi jangan sampai itu menjadi berhala. Orang ada uang, banyak orang obsesi uang, akhirnya uang jadi berhala. Padahal bukan terlarang, uang boleh, uang itu mamon, bisa dimanfaatkan, dipergunakan. Jangan kalau uang menguasai kita itulah mamon. Tapi kalau kita menguasai uang, kita yang mengendalikan dia. Banyak orang sudah dikendalikan dengan uang. Sudah banyak dia peroleh, dia nggak puas. Dia ingin lagi seluruh dunia dia mau. Ya, itu elit-elit global banyak. Kaya raya sudah hampir semua sisi dunia dia miliki, dia nggak puas. Nah, ini saudara. Tapi yang kita mau pelajari saat ini bahwa kita membuat Tuhan itu menjadi harta kita. Karena itu Tuhan berkata di dalam Matius 6 dikatakan, kumpullah hartamu di surga. Karena di bumi ini ngengat dan karat merusak. Pencuri bisa menerobos, penipu daya bisa menipu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kumpul harta kita di surga, ya, nggak ada yang bisa curi itu. Nah, dan Tuhan kasih satu perkataan misteri di akhir dari frase itu. Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu akan berada. Jadi orang kalau hatinya ada di harta benda duniawi, ya, itu hatinya di mana harta berada, di situ hatinya berada. Ya. Mungkin orang di rekening, wah dia ingat aman, rekening saya ada miliar, berapa miliar. Oh saya punya berlian, dia simpang di brankas, aman. Jadi hatinya di situ loh. Tapi yang maksudnya, ya Tuhan bilang boleh memiliki semua itu. Ya itu kekayaan itu sah-sah saja. Kalau orang bekerja keras, dia layak sukses, dia layak berhasil, dia layak melimpah dan kaya. Seperti Ishak, toh, seperti Abraham, mereka kaya dan semakin kaya, bahkan sangat kaya. Ya. Tapi yang maksudnya Tuhan adalah di mana
hati kita itu berada, saudara. Nah, berbahagialah orang, Tuhan katakan, yang menjadikan Tuhan itu sebagai harta. Kalau dia Tuhan menjadikan sebagai harta yang terutama, sebagai jaminan, sebagai segala-galanya, amanlah dia. Karena dia punya harta itu Tuhan. Ya. Dianggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang dia sangat bergantung kepada Tuhan. Karena itu firman berkata, banyak orang menjadi misteri. Pikir Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang miskin. Nah, kok miskin berbahagia? Bingung juga. Padahal orang yang bergantung kepada Tuhan itu selalu merasa dia miskin. Dia merasa dia tidak bisa hidup, ya. Dia merasa dia tidak akan sanggup tanpa Tuhan. Jadi setiap hari dia akan berseru kepada Tuhan. Dia akan mencari Tuhan. Dia akan hatinya berpaut. Dia seperti orang gelagapan, mencari oksigen, mencari kekuatan. Itu artinya orang miskin di hadapan Tuhan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan itu menjadi oksigen. Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Tuhan itu menjadi terang. Biarpun dia mungkin banyak uang, tapi dia tidak andalkan uang itu. Karena itulah misteri Tuhan katakan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jangan salah, saudara. Jangan hati kita ada di harta benda dunia yang fana. Tapi harta kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita punya Tuhan, ya, orang punya berlian taruhlah 5M. Dia pikir-pikir, wah aman saya punya simpanan. Ya. Ya ada ketenangan juga ini orang. Ya. Tapi yang lebih hebat ke orang punya Tuhan sebagai harta. Hatinya selalu berpaut. Mazmur 91 ayat 14. Tuhan katakan karena hatinya melekat kepada. Bayangkan berarti orang ini hatinya setiap saat. Selalu dia hatinya dengan Tuhan. Dia lagi apapun, dia lagi senang, dia lagi berkekurangan, dia lagi lemah, dia lagi kuat. Selalu Tuhan. Tuhan. Orang hatinya melekat sama Tuhan itu dahsyat sekali. Gak usah dia takut biar 1000 apa di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, dunia kacau balau. Orang ikut tenang. Iya. Orang ketakutan, cemas, panik. Orang model gini dia tenang-tenang aja. Ya. Kenapa? Hatinya melekat kepada Tuhan. Apapun yang akan menimpa dia, dia tahu dia tidak sendiri. Ya. Dia ada dengan Tuhan. Inilah pola-pola hidup yang sebetulnya ini luar biasa. Saya tahu di mana Anda hatimu berada, di situ engkau akan menuju di situ. Engkau akan termanifestasi apa yang dari situ. Apa yang menjadi tujuan itu. Ya. Jadi kalau kita memandang Tuhan, saudara, memandang Tuhan itu sumber terang. Memang kalau di situasi biasa susah. Karena itu Tuhan mengadakan hari Sabat. Hari Sabat itu sebetulnya hari kita berhenti total dan fokus kepada hal-hal rohania, hubungan kita dengan Tuhan. Hari yang dimana stres dan segala ketegangan itu haram, nggak boleh ada. Sebenarnya hari relaksasi full. Dan di pola-pola ini ditiru oleh dunia jadi hari libur. Sebetulnya itu hari relaksasi. Hari di mana orang menenangkan dirinya, berhubungan dengan pencipta, dengan divine, dengan yang ilahi. Ya. Supaya dia bisa konsentrasi. Saudara. Coba saudara. Kalau Anda bisa konsentrasi, Anda tahu Tuhan itu adalah sumber terang. Dia sumber terang, bahkan terang yang tidak terhampiri. Paulus saja lihat terang Tuhan itu dia jadi buta. Waktu Tuhan
tegur bahwa dia menganiaya orang-orang percaya. Dia lihat itu terang itu, langsung buta dia. Karena terang itu dahsyat sekali. Bayangkan kalau di hari, memang kalau hari-hari biasa, Anda tidak bisa konsentrasi. Anda akan menghayati dan melihat Tuhan ketika kita ada dalam suasana yang tenang dan damai sejahtera. Orang betul-betul bisa konsentrasi. Saya pernah begitu. Saya coba berhubungan dengan Tuhan. Saya mulai meditasi dulu, saya belajar cara meditasi segala macam. Tapi yang mulai waktu itu saya sudah buang yang lain. Saya cuma fokus, saya berdoa dalam nama Yesus. Saya mau cari Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Saya mulai atur nafas, nafas itu semakin dalam, semakin pelan, semakin orang berkonsentrasi jadi hebat sekali. Tiba-tiba kita rasa terang sekali, tapi kecil. Lebih lama lebih dekat, lebih lama lebih dekat. Kecepatan cahaya, bayangkan. Pas sekali. Semakin dekat, itu masih jauh sih waktu itu. Cuma kita sudah mampu lihat itu cahaya. Lebih cahaya, mau meledak, rasa-rasa mau meledak di mata ini. Tanam kuat ini. Enggak bisa. Bisa meledak itu. Enggak tahan. Tapi kita tersadar begini, kita masih ada meditasi. Lagi menyembah dia. Kita bilang, aduh, luar biasa untuk cahaya. Momennya luar biasa. Luar biasa. Nah itu saudara tahu rasanya apa? Di dunia ini ada satu kuasa yang maha dahsyat, paling perkasa di dunia ini. Kalau Anda bisa rasakan kuasa itu, Anda bisa serap itu. Anda bisa istilah frekuensi saudara bisa tune ya di kuasa itu. Ya. Luar biasa saudara. Hidup ini Anda tidak usah terombang-ambing ya. Jadi kita ini seperti kita transfer ya. Atau orang Manado bilang tajangke begitu. Jadi sedikit daripada radiasi itu orang masuk. Karena itu orang bergaul dengan Tuhan seperti Elia dan Musa. Mereka sudah bisa itu batin mereka itu menyatu dengan jadi satu tune, satu frekuensi, satu vibrasi, satu keharmonisan, satu hubungan dengan kuasa Tuhan ya. Itu dahsyat sekali itu. Jadi hidup ini saudara tidak usah terombang-ambing. Anda tahu kalau Anda dengan kuasa Tuhan, apapun yang Anda mau capai, asalkan itu di jalan Tuhan dan Tuhan berkenan sesuai bakat talenta kita, pasti kita akan capai. Kita akan memiliki daya juang, daya tahan yang tinggi. Kita akan ditekan. Saudara, di dunia ini, orang yang paling berbahagia di dunia ini, orang yang paling mengalami proses, saudara. Anak orang kaya, anak manja juga. Kalau dia hidup berkemenangan, sedang orang kaya pun dia bisa nikmati apa yang sesuai jeripaya dia. Percaya, biar orang-orang seperti Bill Gates itu, mereka makan, gak nikmati betul itu. Hidup. Biar punya uang, gak bahagia itu. Kenapa? Orang berbahagia, dia akan nikmati sesuai dengan jeripayanya. Orang mau bahagia, orang yang biasa-biasa itu yang nikmati dalam jeripaya itu yang mereka nikmati. Banyak orang punya uang nggak bisa nikmati loh. Nggak cuma lewat-lewat saja itu. Ya itu saya kami rasakan dulu. Kalau secara manusia dulu pernah jaya, ya, ada uang semua. Tapi tidak ada kebahagiaan. Jadi itu saudara kasih Tuhan,
hidup ini yang paling utama, cari yang paling utama, ya. Cari itu. Mau cari di kerohanian apa? Bukan cari agamanya, percuma itu agama. Cari kerohaniannya, cari surgawinya itu. Manusia jadi agamawi, justru nggak masuk surga itu. Sama dengan Farisi ahli Taurat. Kalau dia mau masuk surga, harus jadi yang surgawi. Artinya dia cun, serasi, selaras, seirama dengan Tuhan. Tidak bertentangan, tetapi saling menunjang, saling menyatu. Ya. Tidak bertentangan. So itu Tuhan bilang kasih ya. Sebab apa? Kasih itu yang membuat kita berhubungan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya, orang mau belajar kasih. Ya. Kasih pada anak kita, suami istri, saudara, kakak adik. Ya. Itu kasih. Tapi Tuhan bilang, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jangan saudara, berbahagialah orang yang bisa berhubungan dengan Tuhan dan bisa menyerap kekuatan Tuhan. Bisa menyerap kuasa. Bisa menyerap otoritasnya. Itu harta yang paling besar sebetulnya. Itulah harta yang sejati. Harta yang sejati sebetulnya itu. Orang, ini kebenaran ya. Orang kalau dia punya level seperti Elia, seperti Musa, seperti Elisa, mereka bisa meraih apa saja dengan iman mereka kalau mereka mau. Ya. Nah, jadi itu yang paling pokok. Harta yang terbesar adalah Tuhan sendiri. Jadikan Tuhan itu sebagai harta. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, karena kita menjadikan Tuhan yang adalah tempat pengungsian kita, menjadi tempat kediaman, artinya berarti Tuhan itu menjadi kesehari-harian kita. Maka tula tidak akan mendekat, malah petaka tidak bisa mendekat. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan ditugaskan berjaga-jaga. Orang memperoleh pengawalan, perlindungan malaikat, itu tergantung dia level iman, sudah tahu. Kalau dia iman masih bawahnya, ada malaikat biasa. Tapi orang semakin dia level tinggi dia iman, itu semakin sesuai itu perlindungan Tuhan bagi diri. Malaikat Tuhan berjaga-jaga. Di Mazmur 91 situ katakan bahwa orang yang tinggal di tempat sakralnya Tuhan. Nah, itu saja. Jadi itu hidup di dalam tempat sakral. Memang secara jasmani orang ada di sini, dimensi dunia, ya. Tapi di alam iman, alam roh, kita beriman. Ya. Kita ini sebenarnya di alam roh. Manusia ini adalah sebenarnya multidimensi. Ya. Multidimensi. Orang, kalau dia orang kegelapan, hari ini juga saat ini dia bisa berhubungan dengan alam malam. Dia lagi komunikasi dengan raja alam neraka. Bisa. Manusia itu sebetulnya dia multidimensi. Dia mau jadi apa saja itu sesuai dengan dia punya iman. Ya. Nah kalau orang berhubungan dengan Tuhan, Tuhan itu bertakhta di tempat Maha Kudus, Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Hebat, Maha Dahsyat. Maka kita akan mengalami sesuatu yang berbeda, saudara. Suasana yang surgawi. Memang orang masih di dunia, tapi sebenarnya kan Tuhan katakan kewargaan negara kita bukan di dunia ini lagi. Kewargaan kita yang paling utama adalah kewargaan surgawi yang ilahi. Ya. Ya. Jadi ini hanya proses saja kita ini. Jadi kasih dalam Tuhan, milikilah harta yang terutama.
Tuhan katakan, carilah yang terutama, maka kamu akan mendapat yang lain, yang terutama dulu. Apa yang kamu dapat? Seperti itu. Sebab Tuhan katakan, carilah, maka kamu akan menemukan. Ketoklah pintu, artinya berpohon, maka pintu akan dibuka. Kamu meminta, kamu akan menerima. Ya. Itu kasih dalam Tuhan, benar firman Tuhan datang hari ini. Carilah yang utama. Ya. Yang utama itu hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda dikasih Tuhan, siapa lawan Anda? Ya kan? Orang dikasih Tuhan, musuh pun, ya, Tuhan bisa bikin berdamai dengan dia. Atau bahkan siapa memusuhi kita, dia memusuhi Tuhan. Ya. Jadi kita ibarat jadi seperti biji mata, saudara. Kalau biji mata Anda ada yang mengancam, tentu saja Anda akan bertindak, toh. Nah, begitu juga kita. Ya. Kalau kita ini jadi biji mata Tuhan, jadi kesayangan Tuhan, ya, bahaya itu orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukan kitanya yang celaka, ya. Orang itu yang akan celaka. Jadi kasih dalam Tuhan, inilah yang sangat terbaik Anda perjuangkan, ya. Perjuangkan, saudara. Dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, dengan segenap waktumu, dengan seluruh hidupmu. Perjuangkan sesuatu yang berharga. Jadikan Tuhan sebagai harta. Jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian. Bahkan sebagai tempat kediaman. Jadikan Tuhan sebagai segala-galanya. Sehingga engkau menjadi seperti firman katakan, berbahagialah orang yang miskin. Sebetulnya kalau dikaji dari bahasa aslinya Ibrani, artinya orang yang sangat berhantung sekali. Ya. Dia tidak akan bisa hidup. Seperti kita tanpa oksigen, kita tidak bisa hidup. Ya. Tanpa oksigen kita tidak berdaya. Jadi kita dengan hubungan dengan Tuhan seperti itu. Harus kita mencari hubungan terus, kita mencari kekuatan terus, kita selalu bernaung, kita memposisikan diri, kita berusaha, pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan, hati kita selaras dengan hati Tuhan, perasaan kita selaras dengan Tuhan. Saudara, jangan suatu hidup, jangan takut cepat cemas, bimbang-bimbang, saudara. Kalau kita punya Tuhan, tidak usah ragu. Kalau Tuhan itu menjadi hartamu yang paling terutama, sehingga Anda tidak akan pernah takut, cemas, akan kecewa, tidak ada kecewa, tidak ada kesulitan. Anda tidur nyaman, tenang, Anda tahu Anda punya harta yang besar. Anda jadikan Tuhan itu sebagai harta. Hidupmu aman. Ya. Tidak usah takut masa depan. Sampai anak cucu 7 turunan. Bahkan turunan orang benar itu diberkati. Jadi saudara, inilah ajaran-ajaran akhir zaman, ya. Ajaran akhir zaman itu, kalau orang ajaran Farisi, dia cuma sama dengan tepung segenggam. Kalau dia setaruh ragi, mau jadi satu bola begini. Nah, begitu ajaran sekarang. Ajaran sebenarnya cuma sepele, dia kembangkan jadi luar biasa. Orang tertawa-tawa enak-enak. Tapi sebenarnya ini makanan padat itu. Karena ini ajaran akhir zaman, dia meringkaskan ajaran-ajaran yang sukar, ajaran-ajaran yang sulit, itu disorkan, dibuat mudah, dipermudah, dibuat simple, fleksibel, dibuat efisien. Kenapa kalau pengajaran hebat-hebat, kelihatan hebat. Kemudian orangnya nggak tahu ketika menghadapi ujian, cobaan, teler. Tapi ajaran yang benar, itu ajaran seperti makanan itu, dia apa namanya, sari-sarinya itu loh. Sari-sarinya ini, biar sedikit dapat lihat, tapi makan memang puas. Orang kuat, sehat. Ya.
Daripada orang banyak makan segala macam enak-enak, pakai roti, pakai ragi, pakai bumbu hebat-hebat, padahal nggak bikin sehat. Ya. Jadi ajaran yang murni seperti itu. Ajaran Akhir Zaman begitu. Dia membuka semua rahasia. Dia membuat suatu shortcut, terobosan, suatu jalan pintas. Oke, kasih Tuhan. Jadi hari ini tidak ada doktrin terlebih terbaik kecuali hatimu melekat kepada Tuhan, engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran dengan seluruh kehidupanmu, engkau mengabdi kepada Dia, engkau melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Di dunia ini, saudara, apa yang kau tabur itulah yang kau buat. Kalau kau beri kepada Tuhan yang terbaik, kau memberi hatimu, engkau memberi kehidupan tubuh, engkau memberi waktu, engkau pasti akan menuai yang terbaik. Tidak mungkin tidak, pasti. Jadi kasih Tuhan firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan ya. Apa yang menjadi kebenaran. Lakukan dengan tekun, terus menerus. Ya. Tidak ada pengajaran yang lebih terbaik. Apa yang berkata kita semua. Terima kasih Bapak di surga. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami Tuhan berbahagia karena ternyata kami memiliki harta yang sangat hebat, sangat luar biasa. Yaitu Tuhan sendiri menjadi harta kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih mempelajari sempurna. Kami akan masuk dalam doa. Penyembahan dan doa, Tuhan kiranya berkenan ketika kami naikkan doa lewat penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita doa khusus saja apa yang menjadi pergumulan kita pribadi-pribadi, bahwa pergumulan akan pelayanan kita mewakili keluarga kita, rumah tangga kita. Keluarga besar, silakan. Ya, kita akan cukup. Selain kita juga berdoa bagi bangsa dan negara dan bagi dunia ini, Tuhan memberi kemurahan supaya banyak bangsa-bangsa diselamatkan. Seluruh dunia ini diselamatkan. Oke?